Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu Kerajaan Banten sebagai Kerajaan Maritim. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri atas nama Dwi Hastina sebagai pemateri 1, pemateri 2 oleh Fatianis Paramadanti, pemateri ketiga Margaret Vivien Tandi Tasik, pemateri keempat Muhammad Adli Raffi Ahmad, dan pemateri kelima Nur Fadilayani. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sejarah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa, tepatnya berada di Tatar Pasundan, Banten. Kerajaan ini mampu bertahan selama hampir 3 abad melalui masa perkembangan, kejayaan, hingga harus runtuh. Sejarah awal berdirinya Kerajaan Banten dimulai pada abad ke-16. Kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu mempunyai bandar-bandar penting seperti Sunda Kelapa, Cirebon, dan Banten. Kerajaan Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis sehingga Portugis memiliki izin untuk mendirikan benteng dan kantor dagang di daerah tersebut. Oleh karena itu, perekonomian di tanah Sunda Kelapa dikuasai oleh Portugis. Demi membatasi pengaruh-pengaruh Portugis di wilayah Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Demak mulai menaklukkan bandar-bandar di wilayah Pajajaran sekitar tahun 1526. Hingga pada akhirnya, pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah berhasil menaklukkan Banten dan pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Penaklukan Kerajaan Pajajaran menjadikan Kerajaan Banten dikuasai oleh Kerajaan Demak. Sejak abad ke-17 sampai 18 Masehi, daerah Banten dijuluki sebagai Imperium dan Emporium. Yang dimaksud dengan Imperium adalah Kerajaan Banten memiliki wilayah yang luas, bahkan menguasai daerah-daerah di sekitarnya termasuk daerah Sumatera, terutama Lampung, daerah Tulang Bawang. Begitu pula dengan daerah Batavia atau Jayakarta yang dulunya dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran dapat ditaklukkan oleh Fathahillah pada tahun 1527. Kerajaan Banten juga pernah melakukan ekspedisi ke Palembang, ibu kota Kerajaan Sriwijaya, pada masa Sultan Maulana. Akan tetapi, ekspedisi ini mengalami kegagalan karena sang Sultan tewas tertembak di kapal Indra Jaladri. Sedangkan yang dimaksud dengan Emporium adalah Kerajaan Banten pada abad ke-17 sampai 18 Masehi menjadi kota perdagangan dan perniagaan dengan gudang-gudang tempat penyimpanan barang yang banyak dan besar. Secara fisik dapat digambarkan keadaan Banten pada saat itu memiliki tembok-tembok yang tebalnya lebih dari depa orang dewasa dan terbuat dari bata merah. Tembok-tembok tersebut tidak memiliki menara, melainkan semacam tiang gantungan yang terbuat dari kayu besar. Pada masa itu, pelayaran dan perdagangan antar pulau sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Nusantara, apalagi pada saat berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Daerah Banten yang berada di tengah perdagangan rempah-rempah ke dan dari Maluku dijadikan tempat untuk membeli bekal dan perdagangan rempah-rempah serta barang dagangan lain dari luar negeri. Baik, saya akan membawakan submateri berjudul Aspek Maritim Kerajaan Banten. Perdagangan maritim telah terjadi di pelabuhan Banten dari sebelum Islam datang. Abad ke-11 Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi merupakan pertumbuhan perdagangan maritim yang sangat pesat. Pada mulanya, pembangunan Banten berfungsi sebagai pusat kerajaan di bidang maritim. Kemudian dalam penataan kotanya, Banten memiliki ciri khas tersendiri, yaitu penataan yang bercirikan kota Islam. Kesultanan Banten menjadi kesultanan yang mandiri pada tahun 1552 setelah Maulana Hasanuddin ditasbihkan oleh ayahnya, Sunan Gunung Jati, sebagai sultan di Banten. Hal tersebut juga bersamaan dengan Kerajaan Demak yang tengah mengalami kemunduran. Sultan Hasanuddin lalu membuat Banten menjadi pusat perdagangan dan memperluas wilayahnya, hingga Lampung sebagai penghasil lada di wilayah Sumatera Selatan. Para arkeolog membuktikan bahwa pada masa ini tidak terlihat satupun kesinambungan yang terputus dalam kronologi benda arkeologi di situs Banten, khususnya keramik Cina. Selain itu, ditemukan pula benda arkeologi lainnya seperti arca dan prasasti. Kegiatan perdagangan maritim ini berlanjut sampai zaman Islam.
Pelabuhan Banten semakin terkenal dan banyak dikunjungi para pedagang dari berbagai negara. Keramaian pelabuhan mempengaruhi kesuksesan ekonomi Kesultanan Banten. Pada abad ke-16 Masehi dan ke-17 Masehi, pelabuhan Banten merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh letaknya yang strategis untuk daerah perdagangan. Hingga saat ini, Banten punya potensi besar untuk menjadi poros maritim di Indonesia dengan garis pantai yang begitu panjang. Sejumlah sektor seperti pariwisata, ekonomi, hingga sosial budaya bisa dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Banten. Sama dengan Indonesia, poros maritim dunia, Banten juga bisa menjadi poros maritim Nusantara. Hal itu juga ditunjang dengan berbagai sektor yang bisa dioptimalkan di sepanjang garis pantai di Banten. Potensi itu bisa dilakukan jika Banten mau bercermin terhadap kejayaan di sektor kelautan pada masa lalu. Sebab pada saat itu, Banten menjadi wilayah destinasi utama para saudagar dari mancanegara untuk berburu rempah-rempah yang menjadi rebutan negara-negara luar. Selanjutnya, puncak kejayaan Kerajaan Banten. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abu Fath Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional, sehingga perekonomian kesultanan itu maju pesat. Wilayah kekuasaannya pun semakin meluas, meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut Kesultanan Mataram, serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Kesultanan Banten mengadakan hubungan dengan negara-negara lain melalui jalur laut. Pengiriman pejabat ke berbagai negara seringkali dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Inilah masa keemasan Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa sempat mengirimkan 2 orang utusannya ke Inggris sebagai duta besar yang ditugasi juga membeli senjata. Selain itu, Sultan menggalang hubungan baik dengan Aceh, Makassar, India, Mongol, Turki, dan Arab. Para penguasa Banten yang pergi ke Arab menunaikan haji dan ke Inggris untuk menunaikan tugas sebagai utusan menggunakan kapal milik pedagang Inggris. Sebagai Sultan ke-6, Sultan Ageng Tirtayasa tegas menentang segala bentuk penjajahan bangsa asing atas negaranya. Ia tidak pernah berkeinginan untuk berkompromi dengan Belanda. Pada 1645, hubungan Banten dengan Belanda semakin panas. Pada 1656, pasukan Banten bergerilya di sekitar Batavia. Setahun kemudian, Belanda menawarkan perjanjian damai. Karena perjanjian itu hanya menguntungkan Belanda, Sultan Banten menolaknya. Pada 1580, meletuslah perang besar antara Banten dan Belanda. Perang itu berakhir pada 10 Juli 1659 dengan ditandai penandatanganan perjanjian gencatan senjata. Sultan Ageng Tirtayasa memiliki putra mahkota yang bernama Abdul Qohar. Ia diangkat dengan gelar Sunan Abu Nasar Abdul Qohar yang dikenal sebagai Sultan Haji. Putra mahkota inilah yang menjadi jalan bagi Belanda untuk mengandu domba Sultan dengan putranya sendiri. Sultan Haji menginginkan perdamaian dengan Belanda dan menyatakan bahwa ia adalah penguasa Banten sepenuhnya, bukan lagi Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa menyerbu Surosowan, tempat Sultan Haji berkedudukan. Serangan tersebut berhasil, namun kemudian Surosowan direbut oleh Belanda di bawah pimpinan Kapten Tek. Pemerintahan Banten selanjutnya dipegang oleh Sultan Haji. Setelah Sultan Haji meninggal, terjadilah perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya akibat campur tangan dari Belanda. Sejak saat itu terjadi gonta-ganti Sultan dan Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran. Jika diringkas, faktor pendukung kejayaan Kerajaan Banten yaitu yang pertama letaknya yang strategis, yaitu di Selat Sunda. Yang kedua, meluasnya wilayah Kerajaan Banten sehingga menjadikan pelabuhan Banten sebagai pelabuhan internasional. Yang ketiga, adanya hubungan kerjasama yang erat dengan negara lain melalui jalur laut. Masa kemunduran Kerajaan Banten. Kemunduran mulai dialami Kerajaan Banten jika terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Perselisihan tersebut dimanfaatkan oleh VOC dengan memihak Sultan Haji atas kemenangan
Atas kemenangan tersebut, Sultan Haji menyerahkan Lampung pada tahun 1682 kepada VOC sebagai imbalannya. Selain itu, VOC juga mengeluarkan surat perjanjian yang merugikan Kerajaan Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Haji, terjadi banyak sekali pemberontakan dan juga kerusuhan. Pembunuhan terhadap Belanda dilakukan karena rakyat merasa Sultan Haji telah memihak pada Belanda. Keuntungan di pihak Belanda pun dirasakan oleh rakyat Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Haji terjadi banyak sekali pemberontakan dan juga kerusuhan. Penyebab keruntuhan Kerajaan Banten. Konflik di Kerajaan Banten terus terjadi hingga memuncak pada masa akhir pemerintahan Sultan Abdul Fatih Muhammad Shifah Zainul Arifin. Konflik di Kerajaan Banten terus terjadi sehingga memuncak pada masa akhir Sultan Abdul Fatih Muhammad Shifah Zainul Arifin. Konflik yang berkepanjangan membuat Kerajaan Banten kembali meminta bantuan VOC untuk meredam perlawanan rakyatnya. Penyerangan tersebut terjadi karena Sultan Banten menolak permintaan Dendels untuk memindahkan ibu kota Banten ke Anyer. Pada 22 November 1808, Dendels mengumumkan bahwa wilayah Kesultanan Banten telah masuk ke dalam wilayah Hindia Belanda. Akhirnya Kerajaan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintahan kolonial Inggris. Selanjutnya yaitu peninggalan kebaharian Kerajaan Banten. Sebagai sebuah kesultanan yang mengandalkan perniagaan laut, Kerajaan Banten meninggalkan beberapa jejak sejarah kemaritiman. Antara lain, yang pertama yaitu Sungai Cibanten. Sungai Cibanten menjadi urat nadi perniagaan yang menghubungkan ibu kota Kesultanan Banten yang awalnya di Sompo Banten Girang, kemudian dipindahkan ke Karangantu di dekat Keraton Surosowan. Peninggalan yang kedua yaitu Pelabuhan Karangantu. Pelabuhan ini terletak di sebelah utara dan berjarak kurang lebih 1,2 km dari Banten Lama. Kini pelabuhan tersebut menjadi tempat pelelangan ikan bagi para nelayan dan menambatkan perahu nelayan. Peninggalan kebaharian yang ketiga yaitu kanal. Kanal yang terletak di sebelah barat alun-alun Banten Lama, tepat sebelah selatan dari Masjid Agung Banten Lama. Kanal ini digunakan untuk menampung air di saat hujan dan kini dijadikan sebagai tempat penunjang wisata religi. Peninggalan lain Kerajaan Banten. Setelah berdiri selama hampir 3 abad, Kerajaan Banten tentunya memiliki peninggalan yang lain. Bukti-bukti peninggalan tersebut menjadi saksi dari kisah Kerajaan Banten. Beberapa peninggalan dari Kerajaan Islam tersebut, yaitu Masjid Agung Banten, Istana Keraton Kaibon, Istana Keraton Surosowan, Benteng Spelwijk, Danau Tasikardi, Vihara Avalokitesvara, dan Meriam Ki Amu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.